Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anal fakiru ilaika ya Rabb, wa anta anni ghaniyum. Anal fakiru ilaika ya Rabb, wa anta anni ghaniyum. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sohri sodari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Dwi Martini MPDSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates. Yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru serta karyawan-karyawati SMA Negeri 2 Wates. Dan yang kami sayangi teman-teman baik yang hadir maupun yang menyaksikan di rumah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka pengajian Ramadan tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Alia Riesta Farhana. Dan saya Destia Reina Luftasari selaku pembawa acara pada sore hari ini. Sebelumnya kami akan membacakan urutan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah dan sari tilawah. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, sambutan ketua panitia. Kelima, pengajian. Dan yang keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kepada Saudara Andika Dwi Wahyu Putra dan Saudari Verlinda Dwi Sabrina, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin
الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak dia berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya, sebagaimana hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan dibacakannya surat ayat suci Al-Quran dapat menambah keberkahan pada acara sore hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Anda Dwi Martini MPDSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 2 Wates. Yang saya hormati Bapak Diki Panji SPD yang pada kesempatan ini nanti akan memberikan tausiahnya. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 2 Wates. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha
Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berjumpa walaupun hanya melalui video. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Anak-anakku, pertama saya ucapkan selamat kepada para panitia, kepada Rohis SMA Negeri 2 Wates yang telah mempersiapkan dan telah menyusun kegiatan pada bulan Ramadan ini, di mana pada kesempatan ini mengambil tema sucikan hati untuk Ramadan yang disingkat dengan sahur. Anak-anakku, pengalaman kalian dalam melaksanakan event, dalam membuat sebuah acara itu tentunya akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kalian. Di masa kalian menempuh pembelajaran di SMA ini, gunakanlah waktu sebanyak-banyaknya untuk belajar, untuk mencari pengalaman yang nantinya akan bermanfaat untuk masa depan kalian. Dan tentunya kegiatan-kegiatan tersebut mestinya yang positif dan untuk menguatkan karakter kalian, karena bagaimanapun juga pendidikan karakter itu nggak boleh ditinggalkan. Nah, salah satunya adalah dengan siraman rohani ataupun dengan nasihat-nasihat petuah-petuah ataupun ajaran-ajaran dari Bapak Ibu guru, dan mungkin juga pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh Mas Diki Panji, ya, masih muda ya Mas Diki ini ya. Ya, Mas Diki Panji, terima kasih sekali Mas Diki yang sudah berkenan memenuhi undangan dari anak-anak kami Rohis SMA Negeri 2 Wates untuk memberikan tausiahnya kepada anak-anak kami. Kemudian kepada anak-anak, Ibu berpesan isilah waktu kalian ini dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti saat ini. Mungkin di antara kalian, teman-teman kalian ada yang hanya di rumah saat ini tidur-tiduran, mungkin tidak ada nilai plus seperti kalian yang saat ini ada di sini mempersiapkan acara yang nanti akan ditayangkan pada tanggal 23 April ini. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan ini nanti, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian latihkan akan bermanfaat di masa depan kalian. Kemudian kepada Pak Diki Panji, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan bermanfaat untuk anak-anak kami. Kemudian kepada anak-anakku yang saat ini ikut menyaksikan tausiah dari Mas Panji, mudah-mudahan juga bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian apa yang bisa Ibu sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Martini atas sambutan yang telah diberikan. Masuki acara yang keempat adalah sambutan Ketua Panitia kepada Saudara Andika Ferreira Komarudin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wates, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, serta karyawan SMA Negeri 2 Wates, dan para hadirin yang saya banggakan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara pengajian Ramadan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada bulan ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh kebahagiaan dan bulan penuh kesejahteraan. Bulan yang selalu dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Kita selaku menjadi umat Islam yaitu memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi kita dan masyarakat. Maka kegiatan tersebut akan mendapatkan pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pengajian online Ramadan ini. Pada pengajian ini kami mengambil tema yaitu sahur, sucikan hati untuk Ramadan, dengan menghadirkan penceramah yaitu Bapak Diki Panji SPD. Hadirin yang bahagia, marilah ikuti acara pengajian online pada hari ini dengan penuh hikmat sehingga kita dapat mengambil manfaat dari pengajian ini. Selain itu, kita dapat mengamalkan pada bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita. Saya mewakili seluruh panitia dan penyelenggara. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pengajian Ramadan ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Andika Ferreira Komarudin atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang kelima atau acara inti, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Diki Panji SPD. Kepada Ustadz Diki Panji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini belum jawab salam semua deh, masih lemes. Tadi yang belakang, yang pojok-pojok belum jawab salam. Kita ulangi lagi ya teman-teman, karena jawab salam itu ternyata ada 3 macam teman-teman. Pertama adalah salam yang wajib dijawab, yaitu apa? Salam saudara muslim kepada saudara muslim yang lainnya, itu wajib dijawab. Karena apa? Salam ini adalah bentuk doa, doa keselamatan untuk saudara kita. Dan ternyata teman-teman, salam ini adalah yang menjadi salah satu perbedaan umat muslim dengan umat yang lainnya. Coba kita lihat, umat mana yang baru pertama kali ketemu, belum saling kenal mengenal, tapi udah saling mendoakan? Islam. Ya, salam adalah bentuk doa. Jadi doa keselamatan. Satu, itu tadi doa yang wajib dijawab. Kemudian yang kedua ada doa yang gak boleh dijawab. Ada yang tahu? Doa yang gak boleh dijawab. Salam yang gak boleh dijawab. Ada yang tahu? Salamnya imam di dalam sholat, itu gak boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batal sholat kita ya. Gak boleh dijawab itu salamnya, salam imam. Kemudian yang ketiga, kalau tadi pertama salam yang wajib dijawab, yang kedua salam yang gak boleh dijawab, yang ketiga adalah salam yang kita gak mau mendapatkan jawaban atas salam kita. Ada yang tahu? Jadi kita salam nih, tapi kita gak mau mendapatkan jawaban dari salam kita. Ayo, ada yang tahu? Salamnya ketika kita sedang ziarah di kuburan. Ya, gak mau tau dijawab. Jadi kan sunnahnya ketika kita ziarah itu kan mengucapkan salam, ya, assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, suatu hari kita masuk ke dalam kuburan, masuk ke dalam lingkungan kuburan. Kita sedang ziarah.
Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Kira-kira takut nggak gitu teman-teman? Ya, jadi salam yang saya ucapkan tadi adalah salam bentuk doa buat teman-teman semua, doa keselamatan buat kita semua. Maka saya harap teman-teman jawab dengan kompak, dengan semangat, karena buka puasa tinggal beberapa jam lagi ya. Ya. Coba kita tes lagi. Saya doakan semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan prestasi yang baik di SMA Negeri 2 Wates ini. Yang kelas 12 ya sebentar lagi lulus, semoga mendapatkan yang mau kuliah perguruan tinggi yang diidam-idamkan ya. Yang mau kerja barangkali atau mau kemana, ditempatkan oleh Allah yang sebaik-baiknya tempat ya. Kita coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, yang terhormat Ibu Dr. Randa Dwi Martini MPDSI selaku Kepala SMA Negeri 2 Wates. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, karyawan karyawati SMA Negeri 2 Wates, dan teman-temanku dari SMA Negeri 2 Wates. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang penyangga, Allah yang menggerakkan ombak lautan tanpa ada jeda, Allah yang menurunkan air hujan yang kita tidak mampu untuk menghitung satu persatu jumlahnya. Saking banyaknya teman-teman, kita nggak akan pernah bisa menghitung jumlah air hujan yang turun dari langit ke bumi. Seperti itulah Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat, Allah yang ngasih kita nikmat banyak banget yang kita nggak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nggak ada kemudian nikmat-nikmat selain itu yang bisa menandingi, menyelisihi nikmatnya iman dan nikmatnya Islam di dalam dada kita. Adapun nikmat-nikmat yang lainnya adalah buah hasil kita dari beriman dan berislam. Dengan iman kita percaya bahwa ada surga dan neraka. Dengan iman kita percaya bahwa sekecil apapun perbuatan kita pasti ada balasannya. Dengan iman kita percaya, kita yakin bahwa jomblo itu pasti berlalu teman-teman. Ada di sini yang jomblo? Ada? Ya, kita doakan semoga istiqomah. Ya, amin. Ya, enggak apa-apa. Jomblo itu yang benar ya. Jomblo itu yang betul. Yang salah itu yang Ada di sini yang pacaran? Ada? Kita doakan semoga yang pacaran segera putus. Amin. 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 Iya. Karena apa? Di dalam Islam itu enggak boleh pacaran, teman-teman. Alah, Mas, pacaranku syariah kok. Ada pacaran syariah teman-teman, kayak ada bank konvensional, bank syariah. Jadi ada pacaran konvensional, ada pacaran syariah. Ada kayak gitu? Ada. Pacarannya itu katanya gini, pacarannya tempatnya di masjid, dimulai dengan basmalah. Panggilannya apa? Akhi, ukti. Mari kita awali pacaran kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Nggak ada teman-teman. Dan bahkan tragisnya, saya itu ngelihat zaman sekarang itu luar biasa. Pacaran itu bahkan sampai anak SD pun udah pacaran gitu. Ya enggak? Coba lihat sekeliling kita. Anak-anak SD itu udah pacaran. Bahkan saya pernah menemukan dia itu posting di Facebook, di sosial media. Gini, panggilannya itu ayah bunda. SD loh teman-teman. Bayangin, SD itu ayah bunda. SMP apa coba? Kakek nenek. SMA apa? Almarhum, almarhumah. Ya luar biasa. Bahkan ketika besoknya kita putus misalkan, teman-teman putus dari pacarnya, itu kan luar biasa sakit hatinya. Ya enggak? Terus bikin status galau. Seakan-akan kita itu nggak bisa hidup tanpa dia. Ada yang seperti itu? Bikin status gini.
Mungkin sendal bisa menggantikan sepatu, mungkin lilin bisa menggantikan lampu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku tanpamu bagaikan butiran debu. Ada yang kayak gitu, jadi seolah-olah kita nggak bisa hidup tanpa dia. Jangan ya. Masa depan teman-teman itu masih panjang. Dan kita di dalam Islam itu nggak boleh pacaran. Ya. Tidak boleh mendekati zina, apalagi pacaran. Jadi kita doakan ya tadi yang masih pacaran semoga cepat putus ya. Amin nggak ini? Amin ya. Amin. Baik, dan tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian pada hari ini kita mengaku sebagai umatnya, yang kemudian pada hari ini kita mengaku sebagai followernya Nabi Muhammad. Ya. Kalau kemudian hari ini beliau itu masih hidup, beliau ini punya akun Instagram, kita itu follow beliau, ya enggak? Kita mengaku sebagai pengikutnya, berarti kita itu follow beliau. Tapi teman-teman, bisa jadi hari ini kita itu sekedar ngaku-ngaku follow aja, tapi tidak mencerminkan seharusnya umat Rasulullah itu seperti apa. Bisa jadi hari ini kita ngaku-ngaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, tapi besok di yaumil akhir kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya. Tapi semoga teman-teman di sini di SMA Negeri 2 Wates ini adalah termasuk umat-umatnya Rasulullah, umat-umatnya Nabi Muhammad, yang kelak di yaumil akhir kita bersama beliau, berada di barisan bersama beliau, masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah. Sehat semua teman-teman? Masih semangat? Masih ya, insyaallah. Senang banget rasanya bisa silaturahmi sama teman-teman di SMA Negeri 2 Wates ini. Ya. Ada yang udah kenal saya? Belum ya. Ya, nama saya Diki Panji. Mungkin teman-teman nanti bisa kepoin aja di Instagram ya, sekaligus promosi. Diki Panji _ Nah, aktivitas saya sehari-hari ngajar di salah satu SMP, guru agama. Terus keseharian saya juga jadi aktivis di Kulon Progo untuk membersamai teman-teman pemuda untuk hijrah bareng, untuk belajar agama bareng. Ya, kita coba menghadirkan bahwa ngaji itu asik teman-teman. Enggak selamanya ngaji itu monoton, ya. Enggak selamanya ngaji itu bikin ngantuk, ya. Nah, coba kita hadirkan komunitas-komunitas yang ada di Kulon Progo untuk membersamai anak-anak muda di Kulon Progo untuk hijrah, untuk belajar agama. Nah, nanti bisa kepoin aja di Instagram saya. Nah, kemudian lagi selanjutnya teman-teman juga bisa manggil saya Mas ya. Jadi kalau besok ketemu di jalan atau ketemu di mana, panggil aja Mas Diki. Gak usah panggil Pak atau Ustadz ya. Kalau Pak itu terlalu tua. Karena saya masih muda, teman-teman. Jadi kurang lebih paling 6 tahun yang lalu saya juga seperti teman-teman yang ada di depan ini. Ya. Dulu saya juga aktivis Rohis. Saya aktif di Rohis, jadi 6 tahun yang lalu ya bikin acara kayak gini. Dan insya Allah teman-teman gak usah khawatir, apa yang teman-teman lakukan hari ini akan dapat balasannya, hadiahnya di kemudian hari. Jadi nggak usah khawatir, aku ngopo gawe kayak gini, nggak usah. Insya Allah nanti akan ada balasannya dari Allah ya. Amin. Baik teman-teman, insya Allah pada hari ini saya akan sharing. Kemarin dikontak sama Mas Rama, ya Mas Rama untuk ngisi tentang temanya apa? Sahur. Sucikan hati untuk Ramadan. Terus kemarin disampaikan kayak gini. Nanti nyampaikan ini ya Mas, nyampaikan tentang hal-hal yang bisa menambah
pahala di dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi hal-hal apa saja yang bisa nambah pahala kita selama bulan suci Ramadan. Tapi saya kira gini teman-teman, terkait materi ini, terkait tema ini, sebetulnya teman-teman itu sering menemukan di luar sini. Jadi ustadz-ustadz itu sudah seringkali menyampaikan materi ini tentang apa saja yang kemudian bisa menambahkan pahala kita di dalam bulan Ramadan, tentang hal-hal apa saja yang harus dihindari di dalam bulan Ramadan. Itu sudah banyak ustadz yang menyampaikan. Bahkan barangkali di setiap ba'da tarawih di masjid teman-teman itu kan ada kultum ya, itu seringkali disampaikan. Atau mungkin juga ustadz-ustadz yang ada di TV, ada yang di radio, bahkan di sosial media itu sering disampaikan ya, berkaitan tentang apa? Tentang hal-hal yang diperbolehkan, tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan selama bulan Ramadan, dan apa saja yang bisa menambah pahala di dalam bulan suci Ramadan. Nah, berkaitan tentang itu, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Jadi ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Dan sejatinya sunnah-sunnah ini sesungguhnya Rasulullah sudah contohkan ya. Karena apa? Sunnah ini berasal dari Rasulullah. Rasulullah sudah mencontohkan. Dan insya Allah teman-teman udah ngerti tentang itu. Barangkali teman-teman udah tahu, misalkan sunnahnya di dalam Ramadan itu adalah pertama mengakhirkan sahur, kemudian apa lagi? Menyegerakan berbuka, perbanyak qiyamul lail, perbanyak baca Quran dan lain sebagainya. Insya Allah teman-teman udah tahu itu, dan sering kali teman-teman dengar dari ustadz-ustadz. Nah, karena itu mungkin hari ini saya tidak akan menyampaikan tentang hal-hal itu. Jadi saya akan lebih menyampaikan tentang strong way kenapa teman-teman harus mencontoh Rasulullah. Saya akan menyampaikan tentang strong way kenapa teman-teman harus melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya Nabi. Kalau kita tahu sunnahnya di dalam bulan Ramadan itu adalah membaca Quran, kalau kemudian kita tahu sunnahnya di dalam bulan Ramadan, Rasulullah sudah mencontohkan memperbanyak qiyamul lail sampai kaki beliau itu bengkak. Kita udah tahu semua itu. Nah, sekarang saya ingin cerita sama teman-teman, kenapa sih kita harus mencontoh Rasulullah? Ya. Jadi biar nanti ini akan relate, gak hanya di bulan Ramadan aja. Ketika nanti bulan Ramadan ini udah selesai, kita tetap melaksanakan apa yang jadi sunnahnya Rasulullah ya. Kalau tentang hal-hal tadi insya Allah mudah. Selama Ramadan bahkan setelah bulan Ramadan itu gampang. Yang penting kita melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, menunaikan yang sunnah, dan mengurangi yang makruh. Cukup itu aja. Nanti apa isinya? Insya Allah dari ustadz-ustadz yang lain bisa disampaikan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang strong way kenapa kita harus mencontoh sunnahnya Rasulullah. Kenapa kita harus meneladani Rasulullah. Ya. Nah, pertama Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam Qur'annya yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukankah aku telah memberikan kepada kalian sosok manusia terbaik, sosok orang terbaik, sosok ayah terbaik, sosok guru terbaik. Kalau mungkin pakai bahasa hari ini, sosok selebgram terbaik, artis terbaik, apalagi YouTuber terbaik. Pokoknya semuanya terbaik deh. Pada diri siapa? Diri Rasulullah SAW. Karena apa? Karena di diri Rasulullah ini teman-teman semuanya adalah teladan. Di dalam diri Rasulullah semuanya adalah teladan. Semuanya patut dicontoh. Rasulullah sudah mencontohkan dari sejak kecil bagaimana menjadi anak yang baik. Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana menjadi murid yang baik. Bagaimana adabnya sebagai murid di hadapan guru sudah Rasulullah contohkan. Rasulullah sudah mencontohkan juga bagaimana menjadi penggembala yang baik,
Sudah dicontohkan bagaimana menjadi pedagang yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik, bahkan sampai menjadi pemimpin negara yang baik. Rasulullah sudah contohkan. Jadi apa kesimpulannya teman-teman? Semua dari diri Rasulullah semuanya adalah teladan. Mulai dari sikapnya, mulai dari apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, semuanya adalah teladan. Yang kemudian kita kenal ada surah, ya, ada sirah dan sarirah. Surah itu adalah yang terlihat. Bagaimana Rasulullah penampilannya, ya, penampilannya Rasulullah, jenggotnya Rasulullah, ya, jubahnya Rasulullah, itu adalah surah yang terlihat. Kemudian yang kedua ada sirah. Sirah itu adalah bagaimana kisahnya Rasulullah, kisahnya Rasul dengan para sahabatnya, kisahnya Rasul berkaitan tentang suatu hal, itu adalah sirah. Kemudian yang ketiga ada sarirah. Sarirah itu adalah perasaannya Rasulullah. Gimana Rasulullah marah, gimana Rasulullah senang, apa yang membuat Rasulullah kecewa, apa yang membuat Rasulullah malu dan lain sebagainya, itu adalah sarirah. Jadi di diri Rasulullah itu semuanya adalah teladan, teman-teman. Makanya kemudian pada hari ini kita harus patut menjadikan Rasulullah itu satu-satunya idola kita yang harus kita teladani, bukan yang lainnya. Bukan opa-opa, bukan apa lagi, bukan artis, ya. Ada di sini yang mengidolakan opa-opa? Siapa opa-opa? Jimin, Lee Min Ho, siapa lagi? Kim Jong Un. Ya, luar biasa. Plastik-plastik bergoyang. Ya. Mereka itu nggak bisa memberikan kita pertolongan, teman-teman. Dan barangkali kita itu hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Seakan-akan kita itu cinta sama mereka, mereka nggak kenal kita. Padahal sejatinya ada seorang manusia yang beliau itu cinta sama kita luar biasa. Bahkan gak ada yang bisa menandingi cintanya dia. Siapa? Rasulullah. Rasulullah itu cinta sama kita itu luar biasa. Gak ada bandingannya, ya. Bahkan orang tua kita pun gak bisa menandingi cintanya Rasulullah. Orang tua kita gak bisa mencintai diri kita seperti cintanya Rasulullah kepada kita. Pasangan kita yang katanya sehidup semati besok suatu hari nanti ya, gak bisa mencintai diri kita seperti cintanya Rasulullah kepada kita. Sahabat kita gak bisa mencintai diri kita seperti cintanya Rasulullah kepada kita. Jadi cintanya Rasulullah itu luar biasa. Nanti teman-teman, besok di yaumil akhir nanti, Allah berkata di dalam Qur'annya, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seorang ibu lari dari anaknya, seorang ayah lari dari anaknya, seorang anak lari dari orang tuanya, seorang pasangan lari dari pasangannya, seorang sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Pada hari itu semuanya sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Semua nabi juga. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Soleh, semuanya. Tapi ada satu manusia yang di yaumil akhir, dia itu sibuk bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sibuk ngurusin orang lain. Siapa itu? Nabi Muhammad. Jadi besok Nabi Muhammad itu sibuk ngurusin umat-umatnya, ngurusin kita, teman-teman. Jadi makanya kemudian itulah yang menyebabkan satu-satunya besok di yaumil akhir yang bisa memberikan syafaat kepada kita hanyalah Nabi Muhammad. Yang lainnya nggak bisa. Nabi sebelumnya nggak bisa. Nabi Adam
Nabi pertama, manusia pertama, bahkan Allah ciptakan di dalam surga. Ketika besok di yaumil akhir kita datang kepada beliau, beliau nggak bisa menolong kita. Nabi Nuh alaihissalam misalkan, Nabi Nuh alaihissalam pada zaman dulu mukjizatnya adalah bisa membuat kapal yang besar, menolong umat-umatnya. Tetapi ketika besok di yaumil akhir kita datang kepada beliau, beliau nggak bisa menolong kita. Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya apa teman-teman? Menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tetapi besok ketika yaumil akhir nanti kita datang kepada beliau, minta pertolongan sama beliau, beliau nggak bisa nolong kita. Satu-satunya manusia yang bisa menolong kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Besok teman-teman, Rasulullah itu ngelihat umat-umatnya itu kelelahan, kepanasan, keletihan. Rasulullah itu sedih melihat kita, kasihan melihat kita. Kemudian Rasulullah pergi menghadap Allah, lari menghadap Allah. Kemudian di hadapan Allah, kemudian Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat lama sambil menangis, memohon kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau minta, katakan sal tutah, akan aku kabulkan." Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku kasihan kepada umat-umatku. Sesungguhnya aku kasihan sama pengikut-pengikutku. Mereka kepanasan, mereka keletihan. Tolong mereka ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar. Berilah umatmu air minum dari telaga Al-Kautsar." Kemudian setelah mendengar itu Rasulullah pergi kembali lagi ke kita, teman-teman. Ngambil air minum dari telaga Al-Kautsar, ngasih kepada kita, kepada umat-umatnya, satu persatu disuapin. Mau kayak gitu teman-teman? Dan barang siapa yang kemudian minum dari air minum telaga Al-Kautsar, maka selamanya nggak akan merasa haus lagi. Jadi Rasulullah itu memperhatikan kita satu-satu. Gak sampai situ lagi. Setelah itu kita itu kan ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim ya. Jembatan Shiratal Mustaqim itu yang seperti apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada riwayat yang mengatakan rambut dibelah jadi 7. Jadi kecil banget. Nggak kayak jembatan Progo yang begitu besar ya. Itu mudah buat kita ngelewatin. Tetapi kalau jembatan Shiratal Mustaqim ini hanya orang-orang tertentu saja, hanya manusia-manusia tertentu saja yang bisa ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim ini. Bagi orang-orang yang punya pahala banyak, maka akan mudah melewatinya. Dan bagi yang dosanya banyak, maka akan susah. Nah, Rasulullah itu ngelihat banyak umat-umatnya itu yang kesusahan lewat jembatan Shiratal Mustaqim ini. Beliau sedih. Kemudian beliau lari ke hadapan Allah. Kemudian Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat lama lagi sambil menangis. Kemudian Rasulullah meminta kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah umatku yang di dalamnya hatinya ada iman, walaupun sekecil biji kurma." Ya. Rasulullah meminta sama Allah untuk menyelamatin kita, teman-teman, yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil biji kurma. Kurma seberapa sih besarnya? Kecil. Kemudian Allah izinkan, "Ya, selamatkanlah umatmu yang di dalam hatinya ada iman, walaupun sekecil biji kurma." Kemudian Rasulullah pergi lagi, kembali lagi ke hadapan kita, nyari kita yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Kasih pertolongan itu satu-satu, dipeluk satu-satu, kemudian dipersilakan melanjutkan perjalanan lagi. Ternyata di situ masih ada umatnya lagi yang jatuh lagi ke dalam neraka. Lari lagi Rasulullah ke hadapan Allah, kembali lagi Rasulullah ke hadapan Allah, sujud lagi di hadapan Allah, meminta kepada Allah, meminta pertolongan atas umat-umatnya, meminta pertolongan untuk kita, teman-teman. Padahal apa teman-teman? Rasulullah itu udah dijamin surga, surganya Firdaus, surganya tertinggi.
Tetapi kenapa kok Rasulullah itu malah mementingkan kita? Padahal bisa aja Rasulullah itu langsung masuk aja ke surga. Ya enggak? Kenapa kok mikirin kita? Ini adalah salah satu bentuk cintanya Rasulullah kepada kita. Jadi pada hari itu Rasulullah mondar-mandir ngurusin umatnya. Tadi yang kedua, Rasulullah minta, ya Allah selamatkanlah umatku yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji jagung. Allah izinkan. Singkat cerita masih ada lagi di situ umatnya yang terjatuh ke neraka, minta lagi Rasulullah ke hadapan Allah, selamatkanlah umatku yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji zarrah sawi. Allah izinkan lagi. Jadi benar-benar Rasulullah itu memikirkan kita, teman-teman. Bahkan mungkin barangkali teman-teman juga sudah sering kali mendengar cerita bahwasanya dulu ketika beliau mau wafat, apa yang dipikirkan Rasulullah? Kita, ummati. Nah, dari singkat cerita ini saya ingin ngajak teman-teman, yuk jadikan Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya teladan, sebagaimana Allah sudah sampaikan di dalam Quran. Yuk jadikan Rasulullah satu-satunya idola, satu-satunya manusia yang kemudian kalau kita cinta kepada manusia, Rasulullah pertama yang harus kita cintai, baru kemudian orang lain, baru kemudian orang tua kita, baru kemudian keluarga kita, baru kemudian guru-guru kita dan lain sebagainya. Jadi inilah yang kemudian harus jadi strong way kita. Kenapa kita harus menteladani beliau? Kenapa kita harus melaksanakan apa yang jadi sunnahnya Rasulullah? Karena apa? Jangan sampai nanti di yaumil akhir ketika kita berhadapan kepada Rasulullah, di hadapan Rasulullah kita ngaku sebagai umatnya, Rasulullah nggak mengakui kita sebagai umatnya beliau. Ya Rasulullah, aku umatmu. Oh, kamu umatku. Kamu tahu nggak keluargaku? Enggak ya Rasulullah. Oh gitu. Tolong dong bacain ayat Quran. Gak hafal ya Rasulullah. Oh gitu. Terus kamu ngamalin gak sunnah-sunnahku? Enggak juga ya Rasulullah. Terus kamu umatku dari mananya kemudian Rasulullah pergi ninggalin kita? Karena apa? Kita tidak mencerminkan apa yang menjadi umatnya Rasulullah. Sunnah-sunnahnya Rasulullah kita abaikan. Ya. Jadi yuk teman-teman, mari kita jadi umatnya yang baik, umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Apa yang jadi teladannya Rasulullah kita contoh. Ya. Terlebih ini bulan Ramadan, hari ini, bulan ini ya, banyak banget ustadz-ustadz yang sedang nge-repost postingannya Rasulullah 1400. Ya, ibaratnya sosial media. Dulu Rasulullah itu udah posting sunnah-sunnahnya. Rasulullah itu sudah posting hadis-hadisnya. Nah ini ustadz-ustadz, dai-dai itu sedang merepost apa yang diposting Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Tinggal kita itu mau membaca enggak? Tinggal kita itu mau mengamalkan enggak? Atau bahkan kita itu mau merepost lagi enggak? Ya. Mungkin hari ini kita itu tahu bahwa itu postingannya Rasulullah, tapi kita enggak mau membaca. Kita lebih men-scroll sosial media kita, scroll berita itu enggak mau membaca. Ada di postingan kita seorang ustadz menyampaikan sunnah-sunnahnya bulan Ramadan, terus menyepelekan, nggak mau dibaca. Atau bahkan ketika di masjid, ketika ada waktunya ustadz menyampaikan kutum, ya, kita nggak mau mendengarkan. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Karena apa? Ini penting buat kita. Buat apa? Buat bekal kita, buat mencerminkan kita itu sebaik-baiknya umat, ya, yang nantinya insya Allah akan ditolong oleh Rasulullah ketika di yaumil akhir. Ya. Jadi mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Mari kita merefleksi sejauh ini kita itu sudah sampai mana sih?
jadi umatnya Rasulullah, jadi hambanya Allah, ya. Kalau kemudian kita mau mencerminkan jadi hamba yang baik, menjadi umat yang baik, maka kita seharusnya taat. Taat itu apa? Taat itu adalah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan menunaikan apa yang menjadi sunnahnya dari Nabi Muhammad. Ingat teman-teman, semua, segala, bukan prasmanan. Jadi nggak prasmanan syariat. Kalau kemudian kita cocok, kita ambil. Kalau nggak cocok, nggak dilaksanakan. Rasulullah sudah menyampaikan, la taqrabu zina. Allah sudah menyampaikan jangan dekati zina. Tapi apa? Kita tetap pacaran. Ya, itu kan sama aja kemudian kita nggak mau melaksanakan apa yang menjadi sunnahnya Rasulullah. Dan bisa jadi ini akan bahaya besok teman-teman, ketika di yaumil akhir kita nggak mendapat pertolongannya Rasulullah, syafaatnya Rasulullah. Kita mengharapkan syafaatnya dari opa-opa misalkan. Beliau nggak bisa nolong kita, mereka nggak bisa nolong kita. Nah, makanya yuk kita refleksi lagi, sekali lagi merefleksi diri, sejauh mana kita menjadi umatnya Rasulullah, sejauh mana kita menjadi hambanya Allah yang baik. Dan jadikan bulan Ramadan ini sebagai titik balik kita. Biar apa? Biar nanti kita akan mendapatkan balasannya, mendapatkan buah dari Ramadan ini setelah Ramadan ini selesai. Ya. Jadi yuk coba kita cek lagi gimana keseharian kita, sunnah-sunnahnya tadi apakah sudah kita laksanakan, ya. Misalkan membaca Quran, ya. Ustadz itu kan sering menyampaikan, ya, ketika bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maka seharusnya kita memperbanyak bacaan Quran kita. Dan balasannya atau pahalanya orang yang membaca Quran juga luar biasa. Allah sudah janjikan itu. Setiap satu huruf balasannya berapa teman-teman? 10 kebaikan. Dan Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ada 3 huruf. Kemudian dikali 10 kebaikan jadi 30 kebaikan. Jadi yuk coba kita cek lagi, apakah kita sudah mencerminkan itu. Perbanyak lagi kita sunnah-sunnahnya, perbanyak lagi kita untuk taat sama Allah. Biar apa? Biar kita itu lebih dekat lagi sama Allah. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang kita pendekatan sama Allah, PDKT sama Allah. Nggak hanya PDKT sama siapa? Doi. Nggak hanya PDKT sama ayang. Ya, nggak apa-apa kita nggak punya ayang, tapi ada Allah yang Maha Penyayang. Nggak apa-apa kita nggak punya bestie, tapi kita punya Sang Robbi, Allah. Ya. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang pendekatan kita sama Allah. Biar apa? Biar kita dekat sama Allah. Ketika kita dekat sama Allah, insya Allah Allah akan muliakan kita. Ketika kita dekat sama Allah, maka ketika kita butuh sesuatu, Allah nggak akan ragu-ragu untuk ngasih itu sama kita. Dan ketika kita dekat sama Allah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah setiap urusan kita. Yakin itu teman-teman. Ibaratnya gini, teman-teman tahu nggak adegan tawaf ketika haji atau umrah? Tawaf itu yang seperti apa? Yang mengelilingi Ka'bah. Coba kita lihat analoginya orang yang sedang tawaf. Kira-kira orang yang dekat sama Ka'bah sama orang yang jauh sama Ka'bah, cepat mana untuk melakukan tawaf? Yang dekat. Kalau yang jauh dari Ka'bah maka akan lama mengelilingi Ka'bah. Begitu juga ketika kita dekat sama Allah, maka urusan kita juga Allah akan mudahkan, cepat. Bahkan bisa jadi kita akan dapat bonus sama Allah. Bahkan bisa jadi kita akan dapat hadiah sama Allah yang enggak kita duga-duga. Kayak orang tawaf.
ketika orang tawaf ini dekat sama Ka'bah, mungkin bisa jadi mereka bisa mencium Hajar Aswad. Sesuatu hal yang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari Ka'bah. Jadi intinya apa? Intinya yuk kita PDKT sama Allah, biar kalau kita butuh sesuatu Allah mudahkan. Kalau kita pingin sesuatu Allah ijabah. Meskipun ijabah itu nggak selamanya langsung terkabul, teman-teman. Nggak selamanya terkabul hari ini. Mungkin bisa jadi besok, mungkin bisa jadi besok di akhirat. Ya, barangkali itu teman-teman sebagai pengantar pada hari ini yang bisa saya sampaikan, ya, sharing-sharing sedikit tentang tadi. Kalau tema kita adalah sahur, yaitu sucikan hati untuk Ramadan, tentang apa saja yang kemudian bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, apa saja yang kemudian kita harus jauhi di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya kita itu harus mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Karena sebaik-baiknya contoh adalah Rasulullah. Dan ketika kita sudah mencontoh Rasulullah, maka kita akan termasuk sebagai umatnya Rasulullah yang baik. Dan ketika kita menjadi umatnya yang baik, maka insya Allah besok di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Diki Panji yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga dengan pengajian Ramadan ini dapat menambah pengetahuan tentang Islam dan memperkuat iman kita semua. Amin. Acara demi acara telah kita lewati. Tibalah di acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa juga untuk stay tune di akun media sosial Instagram kami di @rohismadawates karena akan ada pengumuman kejuaraan lomba mini vlog Ramadan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kami selaku MC mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.